Kalau saya lihat ada beberapa teori literasi dari beberapa ahli, beda-beda ini. Nah, coba kamu kembangkan salah satu dari literasi menurut siapa gitu. Nah, itu akan lebih menarik karena masih mentah kayaknya desain. Teoritisnya masih mentah. Mungkin bisa ditambahkan lagi kayak misalnya suara saya jadi double ya? Enggak kok Pak, aman kok Pak. Oh iya gitu ya. Iya Pak. Terlambat delay ya suara saya. Bentar, saya tempatin. Kamu sudah baca pengertian literasi enggak? Pengertian literasi sudah ada di laporan saya sih Pak. Cuman kalau dilihat ada beberapa pengertian literasi ini. Nih, ada beberapa variasi literasi. Literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah. Kita mengolah dan memahami.
Aula, Pak. Alur film mungkin, Pak. Iya. Iya, Pak. Peneliti butuh sumbernya. Iya, Pak. Orang sana tuh suka novel, ya anak muda gitu. Ya udah, berarti literasi novel aja. Gitu, maksud saya. Dispesifikan arahnya. Oke, Pak. Nah, kan lebih bagus punya nanti. Pasti aman desainnya. Nanti saya bantu deh. Coba cari dulu. Coba gali yang tadi. Mereka sana literasi jenis apa kira-kira. Sehingga kamu lebih spesifik. Gitu. Oke, Pak. Baik, akan saya baca, Pak, dan saya cari-cari, Pak. Nah, itu baru kamu bisa dapat konsep yang bagus nanti. Sebenarnya saya tuh pengen kamu tuh bisa belajar bagaimana mencari sebuah konsep desain. Nah, kamu tuh di situ yang kemarin gak dapat. Gimana cara brainstorming mencari sebuah ide desain yang menarik. Bukan cuma sekedar mendesain. Gitu. Paham ya? Paham, Pak.
Coba cari literasi ini jenis apa yang paling dominan. Terus kan di proses literasi tadi ada yang memahami, mengolah, baru mereka membaca dan apa gitu. Coba kamu lihat. Nah, proses itu yang dijadikan konsep Baik, konsep Pak. utamanya. Kayaknya itu akan lebih masuk akal kalau menurut saya ya. Iya, Pak. Tapi Nanti saya bantu deh mengolahnya. sebelumnya maaf ya, Pak. Tapi kalau saya lebih ke spesifik kayak gitu, jadinya kebutuhan ruang saya itu jadi dikit nggak sih, Pak? Enggak, justru itu yang menarik nanti. Kayak gini contohnya satu aja temanya. Temanya misalnya film. Luas loh film itu. Ruangannya banyak itu. Nah, jadi nanti misalnya film misalnya. Jadi kamu mempelajari literasinya tentang film aja. Yang di laporannya nanti tambahin. Jadi spesifik, lebih mudah. Dan justru dosen malah lebih nggak ngerti. Oke, Pak. Jadi Oke. kamu lebih bisa mendikte dosennya. Baik, Pak. Karena kamu yang lebih paham tentang literasi ini gitu. Kalau ini kamu habis dibantai nanti. Umum banget, global. Gitu. Banyak kok pasti masa jadi unik saja desainnya kalau ada spesifikasi gitu. Kalau ini nggak ada keunikan menurut saya. Jujur saja. Konsep ya jadi desain, tapi kalau saya tanya, menariknya desain ini apa? Coba, bisa nggak kamu jelasin? Pencahayaannya bagus, alur sirkulasinya Itu bagus. tata, ini dia yang perlu tadi. Itu standarisasi desain wajib ada, bukan sesuatu kekhususan itu. Itu setiap desain wajib gitu. Tapi kalau kamu tadi bilang spesifikasi punya saya, hasilnya itu apa keunggulannya? Saya tuh membedah tentang konteks literasi film, di mana saya membuat sebuah ruang imajinasi misalnya untuk orang bisa mempunyai untuk orang bisa berlatih seperti dia sedang memainkan peran misalnya, peran film. Nah itu spesifik, menarik gitu. Ruangnya seperti apa misalnya ditanya. Ruang imajinatif gitu misalnya. Nanti dia bisa melihat secara digital ada karakter tertentu, hologram misalnya, gini gitu. Nah itu akan menarik orang untuk memahami konsep penyamu. Gitu, paham nggak? Paham, Pak, paham. Kalau yang pencahayaan penghawaan itu udah hal wajar, itu wajib ada. Kalau bisa, bukan sesuatu yang unik lagi. Tapi kalau tadi kamu buat ruang hologram, ruang orang berimajinasi dan lain sebagainya tentang film, nah itu menarik. Gitu. Baik, Pak. Paham ya maksud saya? Paham, Pak. Nah, di situ dia kekurangan punya butuh dari dulu tuh. Kamu tuh masih secara umum membahas arsitekturalnya, bukan khusus. Dan kita kemarin juga belum menemukan kekhususan punyamu sebenarnya. Ke arah mana gitu. Cuma apa kemarin non hierarki kan? Iya, Pak. Tapi non hierarki itu kan masih lemah konsepnya. Coba kalau kita disandingkan dengan non hierarki tapi dengan literasi film misalnya. Nah, kita bisa kebayang kan sesuatu yang baru itu di situ. Coba non hierarki itu apa sih? Di mana mereka tidak menonjolkan satu fungsi, tetapi semuanya saling dibutuhkan, Pak. Gitu. Nah, itu dia. Kira-kira kalau kamu membayangkan film, pasti ada hierarkinya kan? Kemungkinan ada ya, Pak. Nah, itu dia. Itu menarik tuh. Hierarki film itu yang kamu jadikan non hierarkinya. Misalnya
ternyata di peran itu ada yang namanya antagonis, protagonis. Nah, kamu non hierarki kan? Iya, Pak. Berarti tidak ada hierarkinya. Jadi ruangan untuk belajar protagonis, antagonis itu sama gitu. Misalnya gitu. Nah, itu lebih menarik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya, Pak. Nah, gitu maksud saya. Baik, Pak. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak, paham. Nah, jadi ada konteksnya sudah, mau ada tematiknya. Kalau ini kemarin kayaknya non hierarki itu masih lemah banget konsepnya. Belum tertata gitu loh. Kelihatan kamu masih mengawang-awang konsepnya. Tuh. Baik, Pak. Nanti coba ya cari literasi apa yang kira-kira ada di sana gitu. Yang paling dominan. Nah, kalau gitu kan kamu kelihatan banget melakukan riset. Ya kan, kalau kamu cuma bilang mereka sana butuh literasi. Ya setiap orang butuh literasi, di daerah manapun butuh literasi. Tapi kalau kamu spesifik di sana kamu menemukan sesuatu, misalnya ternyata orang di sana suka novel, berarti literasi tentang novel yang kamu angkat. Gitu. Paham ya? Paham, Pak, paham. Nah, itu dia jawabannya. Biar kamu bisa mengembangkan idenya. Gitu. Nanti kita langsung ke desain aja. Konsepnya kita belakangin dulu. Langsung kita bebedah desain-desain gini, langsung jadi bendanya gitu. Oke, oke. Nanti laporannya kita balik. Laporannya nanti kita susun lagi, kita tambah-tambah lagi. Gitu. Biar jadinya cepat. Karena semester pendek kan. Iya, Pak. Jadi desainnya sudah keren. Nanti tinggal kita balik. Laporannya kita gubah lagi gitu. Kalau laporan itu kan nggak lama. Yang lama itu kan desain. Karena menggambar itu kan butuh waktu lama. Iya, Pak. Kalau desainnya sudah jadi kan aman kan. Tinggal laporan, tinggal kamu edit-edit aja. Gitu. Lebih gampang. Ya kita gubah masaknya lagi nanti. Jadi nanti nggak usah detail kayak gini dulu. Kayak ada layoutnya apa tuh nggak usah. Nanti kita gubah masaknya dulu. Konsepnya sudah bagus. Sudah fix, baru kamu benerin kayak gini, rapikan. Gitu. Oke, Pak. Ya. Gini, desain itu kan bukan cuma melihat bentuk yang menarik, tapi isinya apa, stepnya apa, itu yang lebih penting. Kan nanti misalnya desainmu cuma bulat aja, nggak masalah. Tapi konsepnya benar gitu loh. Nggak apa-apa, bentuk itu nggak masalah. Yang penting konsepnya masuk gitu dengan bentuk itu. Takutnya bentuk yang aneh, tapi nggak masuk konsepnya, itu yang gagal. Ya, Oke, Pak. mudah-mudahan kamu kali ini yakin saya bisa aman kok. Asal kamu ngikutin aja, Baik, Pak, baik. bisa bagus. Nanti saya bantuin lah desainnya, Iya, Pak, baik. biar cepat selesai. Terima kasih, Pak, atas waktunya hari ini ya, Pak. Sekian Ya. presentasi saya hari ini. Makasih ya, Pak. Ya, silakan dicari lagi literasinya, cepatnya ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Biar langsung desain aja biar selesai. Baik, Pak. Nanti tinggal ujian. Cari. Oke, itu aja paling ya. Iya, Pak. Dari saya ya. Selamat sore ya, Anita ya. Iya, Pak. Sore, Pak. Terima Ya, kasih, segera Pak. ya. Segera lagi. Ya. Berarti kok hapus di sini? Agak gila anjir. Salah itu benang itu.